Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai nggih anak-anak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebelumnya terima kasih untuk Abah Sotek karena ikut mengikuti dalam pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan doa nggih seperti biasanya. Tolong semuanya on mic. Kita doa Robbi Syrahli sama Raditu Billah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam Bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya Amin. Setelah ini akan saya panggil namanya. Kalau sudah siap mengikuti pembelajaran bilang siap nggih. Bisa dimengerti 8G. Alhamdulillah. Chelsea. Siap. Pinter. Safira. Siap. Pinter. Yeremia. Siap. Pinter. Rodri. Siap. Pinter. Akasha. Siap. Pinter. Merisa. Siap. Pinter. Herdiningrum. Halo, Herdiningrum. Saya lewati. Nanda. Siap. Pinter. Zian. Siap. Pinter. Olivia. Pinter. Ludira. Siap. Pinter. Muhammad Ino. Muhammad Ino Rizkyandri Putra. Siap. Pinter. Erika. Siap. Pinter. Johan. Johan. Siap. Pinter. Fegiza. Siap. Pinter. Anissa. Siap. Pinter. Sultan. Siap. Pinter. Yoga. Siap. Pinter. Nesta. Siap. Pinter. Andanu. Siap. Pinter. Dinar. Siap. Pinter. Herdiningrum. Siap. Pinter. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu di bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Sama dipersiapkan buku dan alat tulisnya, nggih. Nggih. Layarnya sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ampun. Oke. Untuk buku paketnya silakan dibuka halaman 116 sebagai referensi. Nggih. 100 sampun? Sampun. Sampun, pinter. Sampun. Jadi kita hari ini akan bahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, kira-kira apakah kalian masih ingat pelajaran kelas 7 tentang sistem organisasi pada makhluk hidup? Masih ingat nama mboten kira-kira? Boten. Boten, pinter. Pinter ya, jujur. Yang lainnya? Apakah? Boten. Boten semua nggih, lupa nggih. Jadi kalau sistem organisasi makhluk hidup, kalau kita mengulas kembali materi kelas 7 yang dulu, itu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme. Masih ingat?
Nggih. Alhamdulillah kalau sudah sedikit ingat. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang jaringan. Kalau kelas 7 dulu kan tentang sel. Sekarang tentang jaringan. Lebih tepatnya jaringan pada tumbuhan. Nah, di Indonesia sendiri tumbuhan itu kan banyak jenisnya. Nah, sebagai siswa kita juga harus dapat mempelajari bagian-bagian pada tumbuhan. Yang dapat kita lihat itu biasanya organ, yaitu daun, akar, batang, itu yang terlihat. Tapi yang jaringan kan tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita pelajari melalui buku teks maupun sumber referensi yang lain. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD pada 3.4 dan 4.4. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian mampu membedakan jaringan meristem dan dewasa. Kemudian yang kedua, kalian mampu mencontohkan jaringan meristem dan dewasa. Jadi yang pertama membedakan, yang kedua mencontohkan. Kira-kira bisa dipahami apa mboten? Insya Allah. Insya Allah. Siap nggih? Halo, 8G, pun siap nggih? Siap, Bu. Oke, semangat ya, Rek ya. Nggih. Oke. Nah, kita lanjutkan pada peta konsepnya. Yang pertama tentang jaringan tumbuhan. Ada yang tahu jaringan itu apa? Barangkali ada yang tahu jaringan itu apa? Kumpulan dari sel. Pointer, namanya sinten yang jawab? Erika. Erika. Erika, absen pinten Erika? 9. Oh, nggih, pinter. Jadi jaringan itu kumpulan dari sel yang memiliki struktur dan fungsi tertentu atau fungsinya sama. Yang pertama untuk jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu meristem sama permanen atau dewasa. Bedanya kalau meristem itu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Tapi kalau untuk yang permanen atau dewasa itu sel-selnya sudah tidak aktif membelah. Kira-kira bisa dipahami napa mboten? 8G. Nggih. Bisa. Meristem jaringan yang bagaimana meristem? Yang Membelah. pintar. Sel-selnya aktif membelah. Nanti kalau semisal ada yang dirasa penting, tolong segera dicatat tanpa diminta, nggih. Nggih. Terutama yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama tadi membedakan, yang kedua mencontohkan. Jadi bedanya kalau meristem sama permanen atau dewasa terletak pada sel-selnya. Yang meristem aktif membelah, yang dewasa atau permanen sudah tidak aktif membelah. Saya lanjutkan untuk meristem. Berdasarkan asal pembentukannya dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jadi kalau yang primer ini biasanya untuk pertumbuhan primer atau pertumbuhan vertikal. Berarti kan tumbuh ke atas. Kalau yang sekunder ini pertumbuhan pada diameter batangnya. Jadi tumbuh ke samping ya, untuk bahasa yang lebih mudah. Kalau primer untuk tumbuh ke atas, kalau sekunder untuk tumbuh ke samping, yaitu pada pertambahan apa? Diameter batang. Ya. Kalau primer biasanya terletak di ujung-ujung bagian tumbuhan, misalnya ujung akar atau ujung batang. Kalau sekunder terletak pada kambium. Kira-kira bisa dipahami napa mboten?
Nggih. Bisa. Insya Allah bisa. Kalau meristem tadi untuk pertumbuhan apa? Meristem primer tadi. Apa? Pertumbuhan? Ayo, enggak apa-apa. Kalau yang meristem primer tadi untuk pertumbuhan, apa? Lebih keras. Vertikal. Pertumbuhan? Vertikal. Vertikal. Vertikal, pinter. Vertikal. Sinten sing jawab nih kau? Halo, namanya Sinten yang jawab? Yeremia. Yeremia. Yang laki? Yang laki-laki? Johan, Bu. Johan, oh pintar. Untuk vertikal kemudian terletak di mana yang primer tadi? Ujung tumbuhan. Ujung Ujung tumbuhan, tumbuhan. pintar. Contohnya? Ujung batang dan ujung 100, namanya Sinten? Safira. Safira, pinter. Kalau meristem sekunder, pertumbuhan? Diagonal batang. Diagonal. Batang. Diameter batang. Jadi bukan diagonal ya, tapi Diameter. meter. Sinten sing jawab barusan? Chelsea. Oh, nggak pinter. Jadi untuk pertumbuhan diameter batang, letaknya di mana kalau meristem sekunder? Kambium. Kambium. Batang dan Kambium. Saya lanjutkan untuk berdasar letak. Di sini dibedakan menjadi 3, yaitu apikal, interkalar, sama lateral. Kalau apikal berarti di ujung-ujung, tadi seperti ujung batang, ujung akar. Kalau interkalar ini di ruas batang. Kalau lateral di antara kambium. Apikal tadi di mana? di ujung. Di ujung Batang. batang atau akar. Kalau interkalar Kambium. Kambium. di ruas Batang. Daun. ruas batang. Kalau lateral baru di mana? Lateral. Kambium. Kambium, pinter. Kambium berarti. Oke. Untuk meristem ada yang ditanyakan? Boten. Boten, pinter. Selanjutnya jaringan tumbuhan permanen atau dewasa. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama pelindung, kedua parenkim atau dasar, ketiga penyokong atau penguat, keempat pengakut. Nah, untuk pelindung dibedakan menjadi 2, yaitu epidermis sama gabus. Yang penyokong atau penguat ada kolenkim sama sklerenkim. Untuk pengangkut, silem sama floem. Nanti pembahasan lebih jauh ada di slide selanjutnya. Saya lanjutkan, G. G. Nah, yang jaringan meristem ini kira-kira gambarnya seperti ini. Yang apikal tadi berada di ujung, meristem interkalar di ruas batang, meristem lateral pada kambium. Sudah paham napa dereng kira-kira? Sampun. Sudah. Oh, inter ya, jelas nggih. Saya lanjutkan. Selanjutnya jaringan dewasa atau permanen. Yang pertama jaringan epidermis. Kalau seperti yang di layar fungsinya untuk apa jaringan epidermis? Sebagai pelindung jaringan Ada di bawahnya. Pinter, pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih mudah, dia seperti perisai, ya, seperti perisai. Jadi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya.
Di sini dicontohkan gambar yang ada tulisannya stomata. Nah, selain sebagai pelindung, jaringan epidermis ini bisa berdiferensiasi atau beralih fungsi. Jadi dia bisa berubah fungsinya, bukan lagi sebagai pelindung. Kalau di sini dicontohkan berdiferensiasi menjadi stomata, kira-kira fungsinya berubah menjadi apa kalau stomata? Barangkali ada yang tahu? Boten semerat. Boten semerap. Melindungi dari kerusakan Melindungi dari kerusakan mekanik. mekanik. Namanya sinten? Safira. Safira, pinter. Yang lain enggak apa-apa nggih, jawab, enggak usah takut salah. Jadi untuk stomata ini nama lainnya adalah mulut daun. Nah, kalau mulut berarti tempat untuk keluar masuk. Kan gitu kan, nggih? Seperti mulut sampean sendiri kan bisa mengeluarkan zat-zat tertentu, misalnya pas mual, bisa memasukkan zat-zat tertentu ketika sampean nopo lak memasukkan. Ketika ngapain? Makan. Makan, pinter. Jadi stomata ini mulut daun. Yang dikeluarkan sama yang dimasukkan adalah gas, yaitu gas oksigen sama gas karbon dioksida. Nah, jadi dia tempat keluar masuknya gas stomata itu. Nama lain stomata tadi apa? Mulut. Mulut Mulut daun. Daun. Jadi awalnya yang epidermis tadi sebagai pelindung, ketika dia sudah berdiferensiasi atau berubah fungsi, misalnya menjadi stomata, dia beralih fungsi menjadi apa di sini? Kalau stomata, Melindungi dari kerusakan mekanik. yang barusan saya katakan tadi loh, bukan sebagai pelindung lagi. Stomata tadi fungsinya untuk Keluar masuknya zat. pinter, keluar masuknya zat gas nggak lebih tepatnya. Yang lain kira-kira bisa dipahami apa mboten? Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Saya lanjutkan nggih. Oke. Nggih. Selanjutnya jaringan gabus. Jadi tetap pada kelompok jaringan pelindung. Cuma yang kedua itu jaringan gabus. Ada yang mau membacakan di sini? Kula Namanya sinten? Muhammad Rodi. Nggih, Rodli silahkan. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak. Nggih, pintar. Jadi jaringan gabus ini fungsinya juga sama sebagai pelindung. Pelindung yang pertama tadi bernama epidermis. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya. Yang kuning ini namanya apa? Epidermis. Ketika epidermisnya rusak, kira-kira tumbuhan itu masih butuh pelindung apa enggak? Butuh pelindung. Masih? Butuh apa mboten? Masih. Meskipun Masih. epidermisnya rusak, dia masih dilindungi oleh siapa sekarang gantinya? Jaringan gabus. Jaringan gabus. Jadi ini ilustrasi gambarnya. Yang pertama ada epidermis. Setelah dia mengalami pertumbuhan, maka epidermisnya ini rusak. Nah, setelah rusak, siapa yang menggantikan? Namanya jaringan Gabus. gabus. Oke. Jadi tumbuhan tetap terlindungi dari bahaya. Ngoten nggih. Ada yang ditanyakan kira-kira? Boten. Badan. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Selanjutnya jaringan parenkim atau jaringan dasar. Ada yang mau membacakan? Saya. Namanya sinten? Halo? Yeremia.
Yeremia, silakan Yeremia. Jaringan parenkim fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan pada akar dan batang, dan untuk fotosintesis pada daun, untuk penutupan luka, regenerasi, dan penyusun utama berbagai alat tumbuh atau organ tumbuhan. Nggih, pinter. Jadi fungsi dari jaringan parenkim itu banyak nggih, di antaranya sudah disebutkan di slide ini. Nah, kenapa dia disebut jaringan dasar? Kira-kira ada yang tahu? Mengapa kok dia disebut jaringan dasar? Karena hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Oh, pinter. Sinten namine? Muhammad Rodi. Rodli. Jadi betul ya, 100 untuk Rodli. Jadi mengapa dia disebut jaringan dasar? Karena dia hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Jadi dia disebut sebagai jaringan Dasar. dasar. Parenkim. Ya, jaringan parenkim. Tadi kan pertanyaannya mengapa kok disebut jaringan dasar? Alasannya karena dia hampir terdapat di seluruh bagian tumbuhan. Untuk fungsi jaringan parenkim ada yang ditanyakan? Boten. Boten. Alhamdulillah, pinter. Selanjutnya jaringan pengangkut. Seperti namanya, kira-kira fungsinya damel napa pengangkut niku? Mengangkut air dan zat-zat terlalu di dalamnya. Pinter. Namanya sinten? Yang jawab. Safira. Ayo yang lain ikutan jawab, enggak apa-apa nggih. Enggak harus benar jawabannya, kan belajar. Ya. Halo, 8G. Nggih. Ayo ada yang mau membacakan? Saya. Namanya sinten? Akasha. Akasha, silakan Akasha. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan silam atau floem yang memiliki fungsi sebagai pengangkut. Oke. Jadi jaringan pengangkut terdiri dari dua, yaitu silem dan floem. Nah, silem ini yang di dalam atau di luar? Kalau berdasarkan gambar ini. Di dalam. Di dalam, floem yang di Luar. luar. Nah, yang disebutkan oleh Safira nggih tadi yang jawab mengangkut air nggih. Nah, yang dijawab oleh Safira tadi berarti fungsi dari jaringan silem. Sedangkan floemnya berfungsi untuk mengangkut nopo? Mengangkut makanan atau fotosintesis dari dalam seluruh tubuh tumbuhan. Pinter. Sinten yang jawab? Olivia. Absen pinten? 23. 23 Olivia, pinter. Yang laki-laki, tadi ada suara laki-laki nggih. Oh, Rodli nggih. Pinter. Jadi kalau silem tadi angkut-angkut air dari akar ke daun misalnya nggih. Kalau floem yang diangkut cadangan makanan atau hasil dari fotosintesis. Dari mana? Dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini yang dipanah ada ground tissue, berarti jaringan dasar. Di sini juga ada jaringan dasar. Di sini ada dua dikotil sama monokotil, ya kan? Dikotil sama monokotil. Untuk dikotil, silem dan floemnya tersusun secara teratur, ya kan? Teratur. Sedangkan monokotil bagaimana kalau monokotil? Tercampur atau tidak teratur atau tersebar. Ya. Jadi untuk yang dikotil dia letaknya lebih teratur, kalau monokotil dia tidak teratur atau tersebar. Kira-kira bisa dipahami apa mboten untuk jaringan pengangkut? Bisa. Alhamdulillah bisa.
Selanjutnya jaringan penguat. Nah, pun ada yang mau membacakan? Ya, Halo, Bu. Saya Sinten yang mau membacakan namanya? Safira. Safira. Selain Safira, Safira tadi sudah banyak poinnya. Barangkali ada yang mau membacakan? Saya, Namanya Sinten. Nanda. Sinten? Nanda. Nanda. Oh, nggih, Nanda. Silahkan Nanda. Jaringan penguat berfungsi untuk mendukung kokohnya struktur berbagai bagian tumbuhan. Jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Nggih, pinter. Terima kasih Nanda. Jadi untuk jaringan penguat itu untuk mendukung kokohnya struktur berbagai bagian tumbuhan. Jadi seperti namanya dia sebagai penguat, ngaten nggih. Dibedakan menjadi dua yaitu kolenkim sama sklerenkim. Di sini sudah ada contoh gambarnya. Untuk yang jaringan kolenkim atau kolenkima tisu, nah dia memiliki penebalan pada dinding sel. Merata atau tidak penebalannya di sini? Tidak. 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 Jadi untuk jaringan kolenkim penebalan pada dinding selnya tidak merata. Ngoten nggih. Kalau jaringan sklerenkim bagaimana penebalannya di sini? Merata. Merata. Ya. Jadi sudah dapat dilihat dari gambarnya yang kolenkim di sini penebalan dinding selnya tidak merata, yang jaringan sklerenkim penebalannya lebih merata. Nah, selain itu perbedaannya terletak pada nopo? Kira-kira. Ada yang tahu barangkali? Fungsi. Apa? Apa tadi sepertinya ada yang ngomong. Barangkali ada yang tahu? 8G? Halo? Fungsinya. Fungsinya, nggih. Fungsinya untuk apa fungsinya? Jaringan kolenkim berfungsi untuk menyongkong bagian tumbuhan yang masih muda. Nggih. Kalau jaringan sklerenkim? Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Berfungsi Apa? untuk Bisa menyongkong tubuh tumbuhan yang sudah tua. pinter. 100, betul. Sinten namanya? Safira. Safira, pinter. Jadi kalau yang kolenkim, saya ulang, dia sebagai penguat atau pengokoh pada bagian yang masih muda. Kalau yang sklerenkim pada bagian yang sudah tua. Nah, selain itu jaringan kolenkim juga tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Sedangkan jaringan sklerenkim tersusun dari sel-sel yang sudah mati. Biasanya ngoten. Kira-kira dapat dipahami napa mboten? Oke. Yang penebalannya merata tadi jaringan apa? Sklerenkim. Sklerenkim. Yang terdapat pada bagian yang masih muda namanya jaringan Kolenkim. kolenkim. Pinter, Mungkin. paham berarti. Saya lanjutkan, nggih. Sesi tanya jawab berarti. Ganti. Apakah ada yang ingin ditanyakan barangkali? Mboten. Mboten. Insya Allah mboten. Temen ta? Nggih. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sekarang latihan soal ada 2. Kan tadi kan sama enggak tanya, berarti sekarang kan ganti saya yang tanya. Sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa perbedaan jaringan meristem dan dewasa? Ada yang mau menjawab? Halo. Namanya Sinten? Dari Sinten? Safira. Oh, Safira. Selain Safira. Barangkali. saya, Bu. Namanya Saya, Sinten? Bu.
Yeremia. Yeremia. Nggih pun enggak apa-apa Yeremia, masih 2. Ayo, apa Yeremia? Jaringan Meristem, jaringan yang aktif membelah diri. Iya. Kalau jaringan dewasa atau permanen? Jaringan dewasa permanen merupakan jaringan bersifat tidak aktif atau tidak aktif membelah diri. Pinter. Yang sel-selnya nggih. Jadi yang selnya aktif membelah meristem, kalau yang dewasa tidak aktif membelah. Pinter Yeremia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Yang lainnya enggak apa-apa nggih, ikutan jawab nggih. Yang berani. Enggak usah takut salah ya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan masing-masing 2 contoh jaringan meristem dan dewasa. Nggak usah angkat tangan, nggak kelihatan soalnya. Kalau bagi layar, angkat tangan. Namanya Sinten, kira-kira yang mau jawab. Oh, Namanya Sinten? Muhammad Rodi. Muhammad Rodli tadi. Wis dapat 3 ya. Selain Rodli barangkali. Barangkali selain Rodli. Halo, 8G. Halo, 8G. G. Selain Rodli, barangkali ada yang mau menjawab. Memberikan contoh. Halo, 8G. Johan masih ada, Johan? Masih, Bu. Nggih, nyimak nggih Johan nggih. Nggih. Nggih, coba diberikan Johan contohnya. Halo, Johan. Johan, halo. Ludira, masih ada Ludira? Masih, Bu. Nggih, coba Ludira, dicoba dijawab. Halo. Ludira. Ludira, bisa dengar? Enggak apa-apa, enggak usah takut salah. Bu, mohon maaf, gambar Nggih. soalnya mboten wonten. Oh, enggak kelihatan soalnya tak gara-garanya. Nggih, memang saya niku saya close. Soal yang kedua. Bu, meristem napa? Nggih, yang meristem. Tumbuhan Contohnya paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan. Yang contohnya tadi berdasarkan letaknya, nopo? Meristem nopo? Yang berdasarkan letaknya. Halo, 8G yang bisa mawon pun, enggak apa-apa. Meristem primer Primer, dan meristem sekunder. meristem sekunder. Itu berdasarkan asalnya, nggih. Namanya Sinten, enggak apa-apa. Betul. Safira. Safira. Jadi tadi berdasarkan asalnya. Ada meristem primer, ada sekunder. Kalau berdasarkan letaknya tadi, barangkali ada yang masih ingat. Ujung batang dan ujung akar. Akar.
ujung batang, ujung akar. Namanya meristem nopo? Primer. Primer. Meristem Nggih, primer. termasuk meristem primer atau meristem Kal. Tipikal. apikal. Pun ingat, pun Sabun. ingat apa, Dereng? Yang tadi pertama loh, kan berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Yang ujung batang, ujung akar, berarti masuk meristem Apikal. apikal. Kalau yang ada di kambium namanya meristem Lateral. lateral. Pinter. Masih ingat? Kira-kira? Masih. Alhamdulillah. Sekarang yang jaringan dewasa, ada yang mau nyebutkan contohnya? Jaringan pelindung, jaringan dasar. Oke. Jaringan pelindung, jaringan dasar. Namanya sinten yang jawab? Tadi Sinten? Muhammad Rodi. Rodli. Pinter. Untuk Muhammad Inu masih ada? Halo, Muhammad Inu. Masih ada nama mboten nggih Inu nggih? Johan, nggih. Kenapa Johan? Mau ikut jawab tah, Johan? G. Nggih, silakan Johan. Jaringan parenkim, jaringan penguat. Jaringan parenkim, jaringan penguat. Jaringan parenkim tadi disebut jaringan apa, Johan? Barangkali masih ingat? Jaringan parenkim disebut juga jaringan Jaringan dasar. pointer 100. Kenapa kok tadi disebut jaringan dasar? Barangkali yang lain masih ingat. Kenapa kok disebut jaringan dasar? Karena Karena terdapat di semua bagian. Pinter, karena hampir terdapat pada semua bagian. Untuk pembelajaran hari ini barangkali ada yang ingin ditanyakan? Boten. Boten. Alhamdulillah. Setelah ini kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti minggu depan, pertemuan selanjutnya, maaf, kita akan membahas materi napa niki? struktur jaringan akar dan Struktur jaringan akar dan batang. Oke. Jadi untuk materi selanjutnya tolong dipelajari tentang struktur jaringan akar dan batang. Terima kasih dan tetap semangat, ngaten ya. Sekarang minta tolong kalian on mic semuanya. Doa nggih seperti biasanya. Robbana atina. Nggih. Supaya ilmu yang kita pelajari lebih bermanfaat ke depannya. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahil Amin. Bon, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Yang tadi belum ikut menjawab atau ikut bertanya dan belum terlalu aktif, tolong pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi, nggih. Nggih. Jadi insya Allah meskipun jawabannya salah, tetap dapat poin, ya. Untuk nambah-nambah nilai kalian yang masih kurang. Jadi ndak usah takut salah. Mana salah tak marahi ta. Boten. Boten. Nggih. Kok nggih mboten temut jawab niku kenging napa sih sakjane? Kenging napa Handy? Sharing hand. Kenging napa kira-kira hand? Hand? Saged on mic lho barusan. Kenging napa kira-kira? Boten napa-napa, Bu.
Boten napa-napa nggih. Pun pertemuan selanjutnya lebih aktif nggih Hen nggih. Nggih. Nggih, yang lainnya juga yang tadi belum ikut jawab atau tanya. Pun saya akhiri sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih, maaf sebentar. Niku belum on kamera nggih. Wabarakatuh. Nggih. Maaf. Tolong aman on kamera nggih. Nah, pinter. Zian minta tolong Zian on kamera Zian. Nah, pinter pakai seragam. Ayo Liv, minta tolong Liv. Supaya saya tahu siapa yang nyimak sampai akhir. Dinar, Zian, Danu, Nesta, Pegiza. Nah, pinter yoga. Merisa. Halo Nesta. Loh, dimatikan lagi Nesta. Ayo Pegiza minta tolong Hendy, Rudira, Herdi, Anissa, Andanu. Ndak kelihatan atapnya ndak. Sultan gak kelihatan Sultan. Lah, tak ngono sih. Minta tolong dinyalakan sebentar. Liv, ndak kelihatan Liv. Oh, Liv. Nesta, sama nyalakan Nesta. Ayo, minta tolong bentar. Untuk dokumentasi pembelajaran. Pegiza, Anissa, Merisa. Nesta, man pas not Nesta. Nggak kelihatan. Liv, ayo Liv. Liv, oh Liv, minta tolong Liv. Nesta, man nyalakan lagi, tak dimatikan kata tak screenshot. Man pas no, Liv, minta tolong Liv. Kelihatan ujung jilbabnya toh Sultan, gak kelihatan Sultan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ludira. Liv. Ludira sudah on cam. Olive. Liv. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Udah 3. Tuh, maaf. Sebentar. 8G 060921. Terima kasih nggih untuk yang on cam nggih dan bersedia memakai seragam sekolah. Semoga sedikit mengobati rasa rindu ke sekolah nggih. 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 Kira-kira enak PTM napa daring? PTM. Enak PTM nggih. Doakan corona segera berlalu nggih. Amin. Amin. Nggih. Nggih pun saya akhiri. Sekian dari saya untuk segala kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.